Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya dari Prodi Akuntansi Angkatan 2025. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Pengantar Sosiologi Politik oleh Profesor Dr. Damsar. Di sini buku yang saya punya, buku edisi revisi, di dalamnya terdapat 8 bab. Langsung saja kita masuk pada pembahasan bab 1. Di bab 1 ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup dari sosiologi politik. Tujuan utama dari bab ini adalah memberikan dasar pemahaman bahwa politik tidak bisa dipelajari hanya dari sudut pandang kekuasaan atau pemerintahan saja, tetapi juga harus dipahami melalui kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, penulis lebih dahulu menjelaskan konsep sosiologi, kemudian konsep politik, dan akhirnya menghubungkan keduanya menjadi sosiologi politik. Pada bagian awal di bab ini, penulis menjelaskan tentang pengertian sosiologi menurut pendapat beberapa ahli, terutama David Brinkerhoff dan Lyon White, serta Paul B. Hutton dan Chester Hunt. Brinkerhoff dan White menekankan bahwa sosiologi mempelajari interaksi sosial manusia, sedangkan Hutton dan Hunt lebih menekankan bahwa sosiologi mempelajari masyarakat sebagai satu kesatuan. Penyajian dari dua pendapat ini menunjukkan bahwa sosiologi dapat dipahami dari dua tingkat analisis yang berbeda. Pendekatan Brinkerhoff dan White lebih menyoroti hubungan antar individu atau tingkat mikro, sedangkan Hutton dan Hunt melihat struktur masyarakat secara lebih luas atau tingkat makro. Penulis tidak memilih salah satunya, tetapi justru menggabungkan keduanya sehingga pembaca memahami bahwa interaksi individu dan struktur masyarakat saling memengaruhi satu sama lain. Di sini penulis menjelaskan konsep interaksi sosial melalui contoh sederhana tentang Tirto dan Hidayat. Contoh ini menurut saya sangat membantu karena memperlihatkan bahwa interaksi sosial tidak hanya terjadi ketika orang bertemu secara langsung, tetapi harus memahami unsur kontak dan komunikasi. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa tindakan seseorang baru memiliki makna sosial apabila mendapat respon dari orang lain. Artinya hubungan timbal balik menjadi inti dari kehidupan sosial. Selanjutnya di sini penulis membahas tentang pengertian politik melalui berbagai pandangan tokoh. Menariknya, setiap tokoh memiliki penekanan yang berbeda. Ada yang menganggap bahwa politik sebagai perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, ada yang melihat politik sebagai proses pengambilan keputusan, dan ada pula yang memandang politik sebagai cara menyelesaikan konflik kepentingan melalui kebijakan publik. Perbedaan pendapat antara para ahli ini menunjukkan bahwa politik merupakan konsep yang sangat luas. Politik bukan hanya tentang pemilu atau partai politik, tetapi juga mencakup bagaimana kekuasaan digunakan, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana kepentingan masyarakat dikelola. Hal ini membuat pembaca memahami bahwa politik selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam organisasi kampus maupun lingkungan masyarakat. Di sini penulis menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat dan politik itu sifatnya timbal balik. Masyarakat memengaruhi politik melalui nilai, budaya, norma, serta partisipasi masyarakat. Sebaliknya, politik memengaruhi masyarakat melalui undang-undang, kebijakan, dan keputusan pemerintah. Konsep hubungan timbal balik ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Misalnya, saat masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui media massa atau demonstrasi, pemerintah dapat merespon dengan membuat kebijakan baru. Sebaliknya, kebijakan pemerintah mengenai pendidikan, ekonomi, atau pelayanan publik juga akan memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Dari contoh tersebut terlihat bahwa masyarakat dan politik tidak dapat dipisahkan. Penulis juga menjelaskan bahwa sosiologi politik menggunakan konsep, teori, variabel, dan metode penelitian sosiologi untuk memahami fenomena politik. Bagian ini penting karena menunjukkan bahwa sosiologi politik bukan sekedar kumpulan pendapat, tetapi merupakan ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam menganalisis berbagai persoalan politik. Pada bagian terakhir, penulis menjelaskan bahwa politik merupakan kajian interdisiplin, sehingga tidak hanya dipelajari oleh ilmu politik, tetapi juga oleh sosiologi, antropologi, psikologi sejarah, dan ilmu sosial lainnya. Saya setuju dengan pendapat ini karena masalah politik memang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor budaya, kondisi ekonomi, pendidikan, bahkan psikologi masyarakat. Oleh karena itu, memahami politik dari satu sudut pandang saja tidaklah cukup. Sebagai kesimpulan, bab 1 ini berhasil menjelaskan bahwa sosiologi politik merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara masyarakat dan politik melalui pendekatan sosiologi.
Bab ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami materi-materi berikutnya karena menjelaskan konsep-konsep utama yang akan digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bab 2 yaitu pendekatan sosiologis tentang politik. Menurut saya, pada bab ini menjadi jembatan yang menghubungkan pengertian sosiologi politik pada bab sebelumnya dengan teori-teori yang nantinya digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena politik. Jika pada bab 1 pembaca dikenalkan dengan konsep dasar sosiologi politik, maka pada bab 2 ini penulis mengajak pembaca memahami bagaimana cara melihat politik melalui berbagai perspektif sosiologi. Hal yang menarik pada bab ini adalah penulis tidak langsung membahas teori, tetapi terlebih dahulu memperkenalkan tokoh-tokoh yang menjadi peletak fondasi sosiologi politik. Menurut penulis, perkembangan sosiologi politik tidak lahir dari satu tokoh saja, melainkan merupakan hasil pemikiran banyak ilmuwan yang memiliki sudut pandang berbeda. Saya setuju dengan pendapat tersebut karena setiap tokoh mampu menjelaskan sisi politik yang berbeda sehingga pemahaman kita menjadi lebih luas. Tokoh pertama yang dibahas adalah Karl Marx. Melalui pendekatan materialisme historis, Marx menjelaskan bahwa perubahan politik tidak dapat dipisahkan dari perubahan ekonomi. Menurutnya, sejarah masyarakat selalu diwarnai oleh perjuangan antara kelompok yang memiliki alat produksi dengan kelompok pekerja. Selain itu, Marx juga menjelaskan teori aliensi dan bagaimana kekuasaan sering digunakan untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu. Menurut saya, pemikiran Marx masih relevan karena hingga saat ini hubungan antara kepentingan ekonomi dan politik masih sering ditemukan dalam berbagai kebijakan maupun pemerintahan. Selanjutnya ada sumbangan pemikiran dari Emil Durkheim. Emil Durkheim memberikan pandangan yang berbeda. Jika Marx lebih menekankan konflik, Durkheim justru melihat pentingnya keteraturan sosial. Ia menjelaskan bahwa masyarakat akan tetap berjalan dengan baik apabila norma dan solidaritas sosial masih terjaga. Konsep solidaritas mekanik, solidaritas organik, serta teori anomi yang dijelaskan dalam bab ini membuat saya memahami bahwa stabilitas politik ternyata sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Selanjutnya ada sumbangan dari Max Weber. Sumbangan dari Max Weber ini yang menurut saya paling menarik. Weber menjelaskan bahwa tindakan manusia tidak selalu didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, tradisi, keyakinan, dan tujuan tertentu. Selain itu, konsep kewenangan tradisional, karismatik, dan legal rasional yang diperkenalkan Weber masih sangat relevan untuk memahami sistem pemerintahan modern. Penjelasan mengenai birokrasi juga menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik memerlukan aturan yang jelas, pembagian tugas yang teratur, dan aparatur yang bekerja secara profesional. Selain sumbangan pemikiran dari ketiga tokoh tadi, penulis masih ada membahas pemikiran dari Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Alexis de Tocqueville, dan Gabriel Tarde. Pareto dan Mosca sama-sama menjelaskan pentingnya peran elit dalam kehidupan politik. Sementara itu, Tocqueville menjelaskan bahwa demokrasi memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat, tetapi tetap memiliki tantangan, seperti munculnya dominasi kelompok mayoritas. Gabriel Tarde kemudian melengkapi pembahasan melalui teori imitasi yang menjelaskan bahwa perilaku politik masyarakat banyak dipengaruhi oleh proses meniru tokoh atau kelompok yang dianggap memiliki pengaruh. Menurut saya, teori ini sangat mudah ditemukan pada kondisi sekarang, terutama melalui media sosial yang mampu membentuk opini publik dengan sangat cepat. Setelah membahas para tokoh, penulis memperkenalkan 4 teori utama dalam sosiologi, yaitu teori struktural fungsional, teori struktural konflik, teori interaksionalisme simbolis, dan teori pertukaran. Menurut saya, bagian ini merupakan inti dari bagian bab 2, karena teori-teori tersebut menjadi alat analisis untuk memahami berbagai fenomena politik. Meskipun memiliki sudut pandang yang berbeda, seluruh teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara masyarakat dan politik.
Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bab 3 yaitu kekuasaan. Kekuasaan sebagai salah satu unsur utama dalam kehidupan sosial dan politik. Pada bab ini dijelaskan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penulis juga membedakan kekuasaan menjadi dua bentuk, yaitu kewenangan yang memiliki legitimasi atau diakui oleh masyarakat, serta pelaksanaan yang dilakukan tanpa legitimasi. Menurut saya, penjelasan ini penting karena membuat pembaca memahami bahwa tidak semua bentuk kekuasaan dapat dibenarkan. Selanjutnya, penulis mengulas pemikiran beberapa tokoh sosiologi mengenai kekuasaan. Max Weber menjelaskan adanya 3 tipe kewenangan, yaitu tradisional, karismatik, dan legal rasional. Charles menjelaskan bahwa kekuasaan dapat berasal dari kekuatan fisik, ekonomi, norma, kepribadian, maupun keahlian. Sementara itu, Michel memiliki pandangan yang menarik, karena menganggap bahwa kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah ataupun pemimpin, tetapi juga tersebar dalam berbagai hubungan sosial melalui pengetahuan dan cara berpikir masyarakat. Dari berbagai teori tersebut, terlihat bahwa setiap tokoh memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi semuanya membantu kita memahami konsep kekuasaan secara lebih luas. Pada bab ini dijelaskan bagaimana kekuasaan dapat muncul atau direproduksi. Penulis memaparkan bahwa menurut Peter, kekuasaan dapat terbentuk karena adanya hubungan pertukaran yang tidak seimbang sehingga salah satu pihak menjadi bergantung kepada pihak lain. Karl Marx memandang bahwa kekuasaan berkaitan erat dengan kepemilikan alat produksi dan pembagian kelas dalam masyarakat. Berbeda dengan Marx, Ralph menjelaskan bahwa kekuasaan melekat pada jabatan atau posisi yang sah sehingga selalu ada hubungan antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Dari pembahasan tersebut, saya memahami bahwa asal-usul kekuasaan dapat dijelaskan melalui berbagai perspektif sesuai dengan cara pandang masing-masing tokoh. Selain membahas asal-usul dari kekuasaan, penulis juga menjelaskan mengenai distribusi dari kekuasaan, yaitu bagaimana kekuasaan disalurkan dalam masyarakat. Distribusi kekuasaan dapat dilihat melalui stratifikasi sosial. Karl Marx menekankan bahwa pembagian masyarakat didasarkan pada kepemilikan alat produksi, sedangkan Max Weber menjelaskan bahwa stratifikasi dipengaruhi oleh kelas, status sosial, dan partai politik. Gerhardt kemudian menyempurnakan pandangan tersebut dengan menghubungkan antara kekuasaan, hak istimewa, dan prestise. Menurut saya, bagian ini menunjukkan bahwa posisi seseorang dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kekayaan, tetapi juga oleh kehormatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Penulis juga menjelaskan bahwa distribusi kekuasaan dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui pemberian dan melalui usaha. Pemberian dapat dilakukan melalui pewarisan, penunjukan, atau pergiliran jabatan, sedangkan usaha dilakukan melalui ujian, pelatihan, pemilihan umum, bahkan perebutan kekuasaan. Penjelasan ini membuat pembaca memahami bahwa setiap masyarakat memiliki mekanisme yang berbeda dalam menentukan siapa yang memperoleh kekuasaan. Pada bagian akhir, penulis membahas tentang konsumsi kekuasaan, yaitu bagaimana kekuasaan digunakan setelah diperoleh. Idealnya, kekuasaan dimanfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, serta keamanan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun, penulis juga mengingatkan bahwa kekuasaan dapat disalahgunakan untuk mempertahankan jabatan atau memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, penggunaan kekuasaan harus dilakukan secara bertanggung jawab melalui kerjasama, persaingan yang sehat, dan menghindari konflik yang merugikan masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bab 4. Setelah kita membahas tentang kekuasaan di bab 3 tadi, di bab 4 ini kita membahas tentang 3 pilar kekuasaan. 3 pilar itu sendiri meliputi negara, pasar, dan masyarakat sipil. Setelah membaca bab ini, saya memahami bahwa kehidupan masyarakat itu tidak hanya diatur oleh pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan peran aktif dari masyarakat itu sendiri.
Ketiga pilar ini saling berhubungan dan saling memengaruhi sehingga harus berjalan secara seimbang agar dapat menciptakan kesejahteraan, demokrasi, serta pembangunan yang berkelanjutan. Pertama, penulis di sini menjelaskan tentang negara. Negara dipandang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan, menjaga keamanan, serta mengatur kehidupan masyarakat. Dalam buku ini dijelaskan adanya dua perspektif mengenai negara. Yang pertama ada perspektif state-centered, memandang bahwa negara memiliki tujuan sendiri untuk mencapai kepentingan umum atau kepentingan nasional. Sedangkan perspektif society-centered menjelaskan bahwa kebijakan negara seringkali dipengaruhi oleh kepentingan individu maupun kelompok yang ada di masyarakat. Selanjutnya, penulis juga membahas asal-usul dari negara. Dijelaskan bahwa negara berkembang dari masyarakat sederhana hingga menjadi negara modern. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan terbentuknya negara, yaitu teori fungsionalis, teori Marxian, dan teori ekologis. Dari penjelasan tersebut, saya memahami bahwa lahirnya negara dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, konflik antar kelompok, hingga kondisi dari lingkungan. Penulis juga menjelaskan mengenai kegagalan negara. Menurut saya, bagian ini cukup penting karena menunjukkan bahwa negara tidak selalu berhasil menjalankan fungsinya. Negara dapat mengalami kegagalan apabila tidak mampu menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi masyarakat. Penyebabnya bisa berupa korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, maupun kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pembahasan berikutnya adalah mengenai pasar. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, tetapi juga merupakan mekanisme yang mengatur kegiatan ekonomi melalui permintaan dan penawaran. Menurut pandangan ekonomi klasik, pasar memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri, sehingga campur tangan negara sebaiknya dilakukan seminimal mungkin. Namun, di sini penulis juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya pasar tidak selalu berjalan dengan sempurna. Pasar dapat mengalami kegagalan, misalnya karena adanya eksternalitas seperti pencemaran dari lingkungan, adanya barang publik seperti keamanan dan udara bersih yang sulit dipenuhi oleh pasar, serta munculnya monopoli dan oligopoli yang menyebabkan persaingan tidak sehat. Dari pembahasan ini, saya memahami bahwa pasar tetap membutuhkan pengawasan agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Selanjutnya, penulis membahas tentang civil society atau masyarakat sipil. Civil society merupakan masyarakat yang mandiri, sukarela, dan tidak suka bergantung pada negara maupun pasar, serta memiliki kepedulian terhadap kepentingan bersama. Menurut saya, peran civil society sangat penting karena menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan negara dan pasar. Kekuatan utama yang ada pada civil society adalah gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan tindakan bersama yang dilakukan masyarakat untuk mendorong ataupun menolak suatu perubahan. Contohnya adalah gerakan reformasi, gerakan anti korupsi, gerakan lingkungan hidup, hingga gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia. Gerakan-gerakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat juga memiliki peran besar dalam menciptakan perubahan. Bagian yang paling menarik menurut saya adalah pembahasan mengenai hubungan antara negara, pasar, dan civil society. Penulis menjelaskan bahwa ketiga pilar tersebut dapat saling bekerja sama, saling memengaruhi, bahkan saling mengawasi. Negara membuat kebijakan, pasar menggerakkan kegiatan ekonomi, sedangkan civil society berfungsi mengawasi agar kebijakan maupun aktivitas ekonomi tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Untuk di bagian akhir, penulis menekankan pentingnya sinergi antara ketiga pilar kekuasaan. Menurut penulis, tidak boleh ada satu pilar yang memiliki kekuasaan mutlak karena masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Apabila negara, pasar, dan civil society mampu bekerja sama sesuai perannya, maka kesejahteraan masyarakat, demokrasi, bangunan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan akan lebih mudah tercapai.
Setelah membaca bagian bab 4 ini, saya menyimpulkan bahwa keseimbangan antar negara, pasar, dan civil society merupakan kunci utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Bab ini juga memberikan pemahaman bahwa keberhasilan suatu negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran dunia usaha serta partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan bab 5. Di bab 5 ini kita membahas tentang sosialisasi politik. Penulis membahas mengenai sosialisasi politik, yaitu proses bagaimana seseorang mengenal, mempelajari, dan membentuk sikap serta perilaku politik sejak usia dini hingga dewasa. Menurut saya, bab ini memberikan pemahaman bahwa cara berpikir seseorang tentang politik tidak terbentuk secara instan, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman hidup yang pernah dialaminya. Di awal bab dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian sosialisasi. Berdasarkan pendapat Harten dan Hahn, Blenkerhoff dan White, serta James dan van der Zanden, sosialisasi merupakan proses seseorang mempelajari nilai, norma, sikap, dan perilaku agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dari pengertian tersebut, kemudian dijelaskan bahwa sosialisasi politik adalah proses mempelajari pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku yang berkaitan dengan kehidupan politik sehingga seseorang mampu berpartisipasi secara efektif dalam sistem politik. Selain itu, penulis juga mengutip dari beberapa pendapat ahli seperti Michael Ruse dan Philip Althoff, Theo, serta Gabriel Almond. Intinya, sosialisasi politik bukan hanya mengenalkan sistem politik, tetapi juga membentuk pengetahuan, sikap, dan harapan politik dari masyarakat. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik berlangsung sepanjang kehidupan, bukan hanya ketika menjelang pemilu saja. Selanjutnya, penulis membahas agen-agen sosialisasi politik. Agen pertama adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat pertama anak belajar mengenai nilai, aturan, cara berkomunikasi, hingga cara mengambil keputusan. Penulis membedakan dua pola sosialisasi, yaitu sosialisasi represif yang menekankan kepatuhan melalui hukuman dan sosialisasi partisipatif yang memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Menurut saya, pola partisipatif lebih baik karena dapat membentuk anak yang mandiri, percaya diri, dan terbiasa untuk berdiskusi. Agen berikutnya adalah sekolah. Sekolah tidak hanya berfungsi untuk memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan sikap politik peserta didik. Penulis menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan dari guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan siswa. Guru yang bersikap demokratis mampu menciptakan suasana belajar yang membuat siswa lebih aktif, bertanggung jawab, dan mampu berpikir kritis. Selain itu, hubungan belajar yang berpusat pada siswa atau learner center dinilai lebih efektif dibandingkan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru. Selain keluarga dan sekolah, kelompok teman sebaya juga berperan penting. Ketika seseorang mulai remaja, teman sebaya sering menjadi kelompok rujukan dalam menentukan sikap, termasuk sikap berpolitik. Tidak heran jika banyak tokoh muda, influencer, atau artis dimanfaatkan dalam kampanye politik karena dianggap mampu memengaruhi pilihan generasi muda. Di sini penulis juga menjelaskan bahwa media massa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sosialisasi politik. Melalui televisi, surat kabar, internet, dan media sosial, masyarakat dapat memperoleh informasi politik dengan cepat. Namun menurut saya, kemudahan tersebut juga harus diimbangi dengan kemampuan dalam menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu atau hoaks. Bagian menurut saya yang paling menarik adalah pembahasan mengenai perkembangan sosialisasi politik melalui teori Harten dan George Herbert. Harten menjelaskan konsep looking glass self atau cermin diri, yaitu seseorang membentuk pandangan tentang dirinya berdasarkan penilaian dari orang lain. Penulis mengaitkan teori ini dengan dunia politik, di mana para politisi berusaha membangun citra positif agar mendapat dukungan dari masyarakat. Sementara itu, Mead menjelaskan bahwa perkembangan diri terjadi secara bertahap, mulai dari meniru perilaku orang lain hingga mampu memahami peran dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
Untuk secara keseluruhan, saya menyimpulkan di bab 5 ini menjelaskan pentingnya proses sosialisasi politik dalam membentuk warga negara yang memahami hak, kewajiban, dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berpolitik. Keluarga, sekolah, teman sebaya, media massa, serta lingkungan sosial memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk cara berpikir dan berperilaku politik seseorang. Menurut saya, semakin baik proses sosialisasi politik yang diterima, maka semakin besar pula peluang terciptanya masyarakat yang demokratis, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang kita masuk ke bab 6. Di sini membahas tentang partisipasi politik, yaitu keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan politik. Secara etimologis, partisipasi berasal dari kata participate yang berarti ikut mengambil bagian. Dalam kehidupan politik, partisipasi dilakukan secara sadar dan pada umumnya bersifat sukarela untuk memengaruhi jalannya pemerintahan maupun kebijakan publik. Beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda mengenai partisipasi politik. Catfall menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pemerintahan, baik dalam pengambilan keputusan maupun sebagai pihak oposisi. Herbert menekankan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela warga negara dalam memilih pemimpin dan ikut membentuk kebijakan umum. Sementara itu, Rus dan Althoff mendefinisikan sebagai keterlibatan seseorang dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam memengaruhi proses politik dan pemerintahan. Selanjutnya, materi ini membahas tipologi partisipasi politik. Menurut Roth dan Wilson, masyarakat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu aktivis, partisipan, pengamat, dan orang yang apolitis. Gabriel Almond membedakan partisipasi politik menjadi 2 bentuk, yaitu partisipasi konvensional seperti mengikuti pemilu, diskusi politik, kampanye, dan bergabung dalam kelompok kepentingan, serta partisipasi non-konvensional seperti demonstrasi, mogok, hingga tindakan kekerasan politik. Pada bab ini juga menjelaskan alasan seseorang berpartisipasi dalam politik. Menurut Morris, ada orang yang memilih tidak terlibat karena menganggap politik berisiko, tidak bermanfaat, atau tidak memiliki dorongan untuk ikut serta. Sementara itu, Max Weber menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat didorong oleh 4 alasan, yaitu rasional berdasarkan nilai, emosional atau perasaan, tradisional karena kebiasaan, dan rasional instrumental yang didasarkan pada perhitungan untung dan rugi. Terakhir, materi ini membahas hubungan antara stratifikasi sosial dan partisipasi politik. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kekayaan yang lebih tinggi umumnya memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Selain itu, faktor lain seperti gender, budaya politik, kepemimpinan informal, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi seseorang. Kesimpulan yang bisa diambil pada bab 6 ini adalah partisipasi politik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan dan jalannya pemerintahan. Semakin tinggi kesadaran dan partisipasi masyarakat, maka semakin kuat pula pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Sekarang kita masuk ke bab 7. Di bab 7 ini membahas tentang komunikasi politik, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi yang berkaitan dengan politik dari pengirim kepada penerima. Komunikasi politik bertujuan agar masyarakat memahami informasi politik, membentuk sikap, serta mendorong partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Pada awal bab sudah dijelaskan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima melalui media tertentu. Menurut Allo, komunikasi adalah proses pengalihan pesan agar dapat dipahami. Anwar menyebut komunikasi sebagai proses pernyataan antar manusia, sedangkan Azril menjelaskan komunikasi sebagai aktivitas hubungan antar manusia yang disertai penyampaian informasi.
Selanjutnya dijelaskan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, kebijakan, pengambilan keputusan, dan kehidupan publik. Menurut Rus dan Althoff, komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi politik dalam sistem politik. Hafid menyatakan bahwa komunikasi politik memiliki konsekuensi terhadap aktivitas politik, sedangkan Mariam menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan bagian dari sosialisasi dan budaya politik. Komunikasi politik memiliki 5 fungsi utama, yaitu fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi instruksi, fungsi persuasi, dan fungsi hiburan. Fungsi informasi digunakan untuk menyampaikan visi, misi program, dan kebijakan politik. Fungsi pendidikan bertujuan meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Fungsi instruksi digunakan untuk memberikan arahan atau perintah. Fungsi persuasi bertujuan memengaruhi sikap dan pilihan masyarakat, sedangkan fungsi hiburan membuat penyampaian pesan politik menjadi lebih menarik. Pada bab ini juga menjelaskan 3 model dari komunikasi politik, yaitu model linier yang bersifat satu arah, model interaksi yang melibatkan umpan balik, dan model transaksional yang menekankan dialog serta pembentukan pemahaman bersama. Selain itu, komunikator politik tidak hanya politisi, tetapi juga profesional atau konsultan politik, aktivitas tokoh masyarakat, elit birokrasi, dan penyambung lidah yang membantu menyampaikan informasi politik kepada masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil pada bab 7 ini adalah komunikasi politik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi karena menjadi sarana penyampaian informasi, pendidikan politik, membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir yang ada di buku edisi revisi ini. Di bab 8 ini membahas tentang partai politik, mulai dari pengertian, fungsi, hingga tipologi partai politik. Secara etimologis, partai berarti bagian dari masyarakat yang ikut serta dalam suatu tujuan, sedangkan partai politik merupakan organisasi yang berperan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat untuk memperoleh kekuasaan melalui proses demokrasi. Menurut Sartori, partai politik adalah kelompok yang mengikuti pemilu dan berusaha menempatkan wakilnya di lembaga legislatif maupun pemerintahan. Sementara itu, Mariam menjelaskan bahwa partai politik merupakan organisasi yang memiliki tujuan, nilai, dan cita-cita yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik serta melaksanakan kebijakan sesuai dengan visi partai. Di sini dijelaskan bahwa partai politik itu memiliki fungsi yang sangat penting, diantaranya sebagai sarana representasi politik, komunikasi politik, sampai dengan bankar politik. Melalui fungsi-fungsi tersebut, partai politik menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di bab ini juga membahas tipologi partai politik. Berdasarkan jumlah partai, terdapat sistem partai tunggal, partai, dan multipartai. Berdasarkan dukungan massa, terdapat partai integratif dan partai kompetitif. Berdasarkan basis perolehan suara, terdapat partai massa dan partai kader. Selain itu, partai politik juga dapat dibedakan berdasarkan primordialisme, seperti partai kelas sosial, partai agama, dan partai etnis, serta berdasarkan rujukan agama menjadi partai agama, partai sekuler, dan partai netral. Dari pembahasan bab 1 sampai bab 8 dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik mempelajari hubungan antara masyarakat dan politik dalam kehidupan bernegara. Politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, budaya, komunikasi, sosialisasi, partisipasi, serta perilaku masyarakat. Melalui proses politik, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan arah kebijakan negara. Dalam hal ini, partai politik memiliki peran penting sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Mulai dari menyalurkan aspirasi, melakukan pendidikan politik, merekrut pemimpin, hingga mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sosiologi politik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik demi terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan kesejahteraan bersama.